Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian saat ini dalam kondisi sehat saja sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas kalian tanpa kekurangan apapun. You know what? Seperti halnya sebagian dari kalian udah ketahui gitu ya, bahwa aku melanjutkan S2 aku tuh di Amerika Serikat, tepatnya di Boston University gitu ya. Nah, setiap kali aku pulang ke Indonesia, ada banyak sekali teman-teman yang sering kali komentar, wow di Amerika Serikat ya kan, wow di Boston University dan lain sebagainya gitu loh. Dan rupanya excitement yang seperti ini itu tidak hanya menimpa aku pribadi gitu loh, karena ternyata ada banyak sekali teman-teman aku baik yang kuliah di BU maupun juga di universitas yang lain. Tiap kali mereka bercerita ke teman-temannya yang di Indonesia bahwa mereka kuliah di salah satu universitas di Amerika, itu tuh responnya juga sama, wow gila ya di negara adidaya, wow di Amerika Serikat ya, wow di negara superpower lah dan lain sebagainya gitu loh. Dan aku pikir sih sah-sah saja gitu ya, karena memang ada banyak sekali tokoh-tokoh di Indonesia itu yang saat ini menjabat posisi-posisi penting di berbagai perusahaan, instansi pemerintah dan lain sebagainya, itu yang memang berasal atau lulusan dari Amerika Serikat. Sehingga tidak heran kalau misalnya ada banyak sekali orang-orang yang responnya seperti itulah ya, kurang lebih gitu. Nah, akan tetapi dalam video kali ini aku pengen mencoba untuk melihat sisi lain dari kuliah di Amerika Serikat. Dan seperti halnya yang udah kalian ketahui, melalui judul ini kalian udah bisa tahu gitu loh, bahwa di sini aku pengen mengupas 5 hal kenapa kalian sebaiknya nggak usah kuliah di Amerika Serikat. Pengen tahu apa saja? Stay tune. Sebelum aku menjelaskan 5 hal alasan kenapa sebaiknya kalian nggak usah pergi ke Amerika Serikat, nggak usah belajar di Amerika Serikat gitu loh, adalah bahwa satu kata untuk kuliah ke Amerika Serikat itu adalah ribet. Ribetnya minta ampun, masuknya ribet, keluarnya juga ribet gitu loh, apalagi katanya untuk program PhD. Makanya nggak mengherankan kalau misalnya ada banyak sekali mahasiswa dari Indonesia yang melakukan program PhD di Amerika Serikat, itu mereka membutuhkan waktu 4, 5, bahkan lebih dari 10 tahun seperti itu ya kan. Tapi ya itu beberapa orang lah ya, tidak semuanya gitu lah, karena masih ada banyak sekali orang-orang Indonesia yang bisa lulus tepat waktu ketika mereka melanjutkan PhD atau program doktoralnya di Amerika Serikat gitu. Nah, kira-kira kenapa sih aku bilang bahwa untuk kuliah ke Amerika Serikat itu ribet, dan sebaiknya kalian nggak usah ribet-ribet, nggak usah kalian meluangkan waktu kalian untuk mendaftar di kampus di Amerika Serikat. Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama adalah bahwa ketika kalian ingin melanjutkan kuliah di Amerika Serikat, baik untuk program master atau mungkin program PhD, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengurusnya sendiri, semuanya sendiri, literally sendiri semuanya gitu loh. Jadi katakanlah misalnya ketika kalian pengen mendaftar di sebuah kampus, maka kalian harus login ke website kampusnya. Terus kemudian setelah itu kalian akan mendaftar, mengisi berkas-berkas di situ yang memang harus kalian isi, nama, terus kemudian personal statement dan lain sebagainya, dan itu harus kalian lakukan sendiri. Selain itu juga kalian harus membayar sendiri ya kan. Kalian juga harus mengirimkan seluruh berkas-berkas baik yang bentuknya online maupun yang offline itu juga secara sendiri gitu loh. Dalam artian bahwa you have to be independent gitu loh to get through there gitu loh. Dan ini hanyalah sekelumit dari berbagai persoalan-persoalan atau obstacle-obstacle yang mungkin bakalan kalian dapatkan nanti ketika kalian di Amerika Serikat. Oke, jadi yang pertama adalah kalian harus mengurus semuanya sendiri. Hal ini berbeda ketika misalnya mungkin teman-teman pengen mendaftar di universitas lain dan di negara yang lain, di mana ada banyak sekali lembaga-lembaga private gitu loh, di mana mereka itu menjadi tempat kita untuk melakukan pendaftaran ketika teman-teman hendak kuliah di luar negeri. Katakanlah misalnya kayak di Australia ada yang namanya IDP ya kan. Ada beberapa instansi atau perusahaan atau mungkin company lah ya, mereka itu akan mengurus untuk keperluan kalian. Yang penting kalian siapkan beberapa berkas-berkas, nanti mereka yang akan kontak-kontakan dengan universitasnya dan lain sebagainya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah
Seperti kalian ketahui gitu loh, bahwa untuk kuliah di luar negeri itu umumnya kita harus menyetorkan skor minimum kemampuan bahasa asing kita. Katakanlah misalnya TOEFL IBT atau mungkin IELTS atau misalnya mungkin TOEIC ataupun standarisasi kemampuan bahasa asing tempat di mana teman-teman ingin belajar gitu loh. Di Amerika Serikat itu teman-teman, selain kita memang harus mengumpulkan nilai tersebut, katakanlah misalnya teman-teman pengen menggunakan TOEFL IBT di mana harganya itu sekitar 3 jutaan saat ini gitu loh. Selain itu juga teman-teman harus memasukkan nilai GRE gitu loh. Kalau nggak GRE, GMAT dan lain sebagainya gitu loh, which is harganya juga sekitar 3 jutaan teman-teman. Dengan artian bahwa ketika teman-teman pengen daftar di universitas lain, di kampus yang lain, dan di negara yang lain, cukup menggunakan IELTS saja atau mungkin cukup menggunakan TOEFL IBT saja, maka untuk Amerika Serikat teman-teman juga harus merogoh kocek lebih banyak lagi, yakni sekitar 3 jutaan untuk bisa mendapatkan nilai GRE seperti itu. So it's really ribet. Makanya kemudian enggak mengherankan kalau misalnya ada salah satu teman aku, dia itu berasal dari China. Dia itu dulu ketemu aku, terus kemudian dia main ke rumah aku di Madura. Suatu ketika aku tektokan lagi sama dia, dan ternyata dia katanya lanjut S2-nya di Australia gitu. Aku tanya kenapa nggak ke Amerika Serikat, terus kata dia bilang ribet banget kalau misalnya aku harus kuliah di Amerika Serikat, so that's why gitu loh. Lalu kemudian yang ketiga, ini nih salah satu hal yang benar-benar sangat-sangat agak sedikit disgusting sih menurut aku gitu loh, adalah bahwa kita tuh harus mengumpulkan tiga surat rekomendasi. Bayangkan 3 surat rekomendasi gitu loh. Aku masih ingat dulu itu ketika aku mencoba untuk mendaftar di salah satu universitas di Australia. Pada saat itu aku cuma butuh 1 surat rekomendasi. Sementara untuk Amerika Serikat ini 3 sekaligus. Yang satu dari supervisor aku ketika aku S1, terus kemudian yang kedua itu merupakan supervisor aku saat aku bekerja, terus kemudian yang ketiga itu adalah salah satu kenalan lah ya pada saat itu gitu. Dan yang paling nggak mengenakan lagi adalah bahwa karena kita itu harus meminta ke 3 orang ini untuk mengisi sendiri gitu loh di website yang sudah diberikan oleh kampus-kampus tempat kita belajar gitu loh. Katakanlah misalnya kita mendaftar di 2 universitas gitu loh, artinya kita akan meminta 6 orang untuk memberikan rekomendasi, atau paling tidak masing-masing 1 orang lah ya. Jadi katakanlah misalnya kita bakalan butuh 3, tapi masing-masing kita bakalan butuh 2. Itu kalau misalnya kita mendaftar di 2 universitas. Tapi kalau misalnya kita mendaftar di 3 universitas, artinya kita akan meminta 3 dari masing-masing orang untuk mengirimkan berkas ke masing-masing universitas yang kita tuju. Dan kita tahu gitu loh bahwa di Indonesia itu ada sisi dimana kita kayak ngerasa nggak nyaman ya nggak sih kalau misalnya kita meminta pertolongan ke orang-orang, apalagi katakanlah orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang sibuknya minta ampun. Mereka adalah orang-orang yang katakanlah memang mereka benar-benar memiliki aktivitas yang cukup tinggi dan jadwal terbang yang begitu tinggi gitu loh, sehingga kayak kita ngerasa nggak enak banget gitu loh. Itu sih yang menurut aku benar-benar kayak oh my god, this is really hard gitu loh, kayak gitu. Lalu kemudian yang keempat itu adalah bahwa passing grade-nya itu adalah sakleknya minta ampun. Seperti halnya yang teman-teman ketahui, dalam video sebelumnya aku berbagi cerita dengan kalian tentang top universitas yang direkomendasikan oleh LPDP seperti itu kan. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan buka, ada di description di below di sini ya kan. Nah di situ tuh umumnya universitas-universitas terbaik yang direkomendasikan oleh LPDP itu berasal dari Amerika Serikat seperti itu teman-teman. Dan umumnya universitas-universitas tersebut itu passing grade-nya tuh gila-gilaan gitu loh. Kayak misalnya Harvard University misalnya itu cuman 5% gitu loh teman-teman. Sementara untuk yang Stanford itu bahkan cuma 4% yang bakalan diterima gitu loh. Dengan kata lain bahwa udah kita harus submit GRE, udah kita harus submit TOEFL IBT atau IELTS, terus kemudian kita juga harus merepotkan 3 orang ya kan. Itu juga sangat susah banget gitu loh untuk bisa diterima di universitas-universitas tersebut gitu loh.
Can you imagine gitu? Sampai detik ini kalian masih pengen? Nah, kalau misalnya pengen, kita masuk ke tahapan yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah umumnya untuk program S2 di Amerika Serikat itu adalah 2 tahun ya kan. Tapi ada juga sih yang namanya 1 tahun, terus kemudian ada yang juga 1,5 tahun, tergantung juga dengan program yang kalian ambil, kebijakan universitas tempat kalian belajar nantinya gitu loh. Tapi umumnya untuk program S2 itu adalah 2 tahun gitu loh teman-teman. Dan bagi orang-orang khususnya teman-teman yang mungkin self-funding dalam artian bahwa mereka pergi ke Amerika Serikat dengan menggunakan uang sendiri, waktu belajar 2 tahun itu benar-benar akan menghabiskan uang yang sangat besar sekali gitu loh. Belum lagi kalau misalnya kita melihat bahwa komparasi dari segi tuition fee atau SPP lah ya di Amerika Serikat, umumnya di kampus-kampus di Amerika Serikat yang swasta itu memang benar-benar yang mahalnya minta ampun gitu loh. Jauh lebih mahal dibandingkan universitas-universitas yang lain yang katakanlah ada di Eropa atau misalnya di Australia dan di negara-negara yang lain gitu loh. Sehingga kalau misalnya teman-teman harus menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun atau mungkin 2 tahun, itu artinya akan ada lebih banyak lagi duit yang harus teman-teman keluarkan untuk kuliah di sana gitu loh teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu sih alasan bagi aku kenapa lebih baik kalian itu nggak kuliah ke Amerika Serikat gitu loh. Nah, hal ini kemudian mengingatkan aku kepada salah satu obrolan dari teman aku yang bilang bahwa kuliah ke Amerika tuh susah. Diterimanya susah, kuliahnya susah, keluarnya juga nggak kalah susah gitu loh katanya gitu loh. Tapi ya mungkin itu hanyalah sekelumit curhatan dia seperti itu, which is dalam perspektif aku tuh ada benarnya juga gitu loh teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Terus gimana? Apakah kalian masih pengen untuk kuliah ke Amerika Serikat gitu? Well, tapi anyway, ini pendapat aku pribadi sih gitu ya. Lepas dari 5 hal tersebut, 5 alasan kenapa sebaiknya teman-teman nggak usah kuliah ke Amerika Serikat gitu loh, adalah bahwa memang ada semacam prestis tersendiri ketika seseorang itu kuliah di Amerika Serikat. Nah, aku bilang kayak gini bukan karena aku lulusan dari Amerika Serikat, enggak gitu loh teman-teman, tapi memang ada semacam anggapan gitu loh, persepsi dari masyarakat umum di Indonesia gitu loh, bahwa ketika kuliah di Amerika Serikat, entah itu kalian kuliahnya di universitas negeri atau mungkin swasta, itu ada semacam sense of superioritas gitu loh teman-teman, yang mungkin akan berbeda ketika teman-teman kuliah di negara yang lain gitu loh. Akan tetapi mungkin ini hanya terjadi ke sebagian orang saja gitu ya, bahwa tidak semua orang juga berpandangan seperti itu gitu loh, karena ada juga dari kampus-kampus yang lain, dari negara yang lain itu yang juga tidak kalah bagus gitu loh, tergantung juga dengan jurusannya, programnya dan lain sebagainya gitu loh. Karena at the end of the day, masing-masing universitas, masing-masing negara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu loh. Jadi menurut aku pribadi sih itu adalah ungkapan tersebut itu lebih kayak semacam perspektif umum sebagian kecil masyarakat gitu loh, yang seakan-akan mempersepsikan karena di Amerika Serikat negara adidaya, terus kemudian dan lain sebagainya itu, sehingga kemudian ada timbul persepsi yang demikian seperti itu teman-teman. Dan aku pribadi sih ngerasa bahwa kuliah di Amerika Serikat selama 2 tahun itu sangat worth it banget gitu loh, karena di situ aku nggak cuma belajar tentang mata pelajaran yang memang seharusnya aku pelajari gitu loh, tapi aku juga belajar tentang banyak hal gitu loh, langsung dari sana, dari expertnya seperti itu. Dan aku pribadi, aku nggak ngerasa kecewa, aku juga nggak ngerasa kesel, aku malah ngerasa kayak semua perjalanan aku dari proses awal, pertengah hingga akhir itu kayak semuanya terbayar sudah setelah aku lulus dari Boston University gitu loh. Dan kayak ngerasa puas banget gitu loh teman-teman, karena dari awal kita melakukan sendiri, kita juga harus proses tes berbeda dengan yang lain gitu loh, dan harus menahan rasa tidak enak kepada orang-orang yang memberikan surat rekomendasi ke kita. Itu kayak at the end of the day it's all worth it gitu teman-teman. Dan itu aja sih menurut aku. Nah, sebagai closing statement gitu loh, bahwa ini murni hanyalah pendapat aku pribadi gitu loh, dan juga pendapat dari beberapa orang-orang yang ada di sekitar aku gitu ya teman-teman. Kalau misalnya memang ternyata ada semacam perbedaan, ya that's okay gitu loh, karena memang terkadang
ketika kita mempersepsikan sesuatu itu sangat erat sekali terhadap dimana kita tinggal, bersama bersama siapa kita berinteraksi gitu loh dengan orang-orang tersebut gitu loh, sehingga kemudian terciptalah perspektif yang seperti ini gitu loh teman-teman. Oke, itu saja untuk vlog aku kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga memberikan dampak yang cukup besar bagi kalian, sekaligus juga memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana kuliah di Amerika Serikat. Please jangan lupa untuk komentar, like, dan juga subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang baik, positif, dan juga pastinya akhirnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.